Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali majlis ini dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sebelumnya kita telah membahas ya surah Al-Alaq 1 sampai 5. Intinya di mana Allah memerintahkan kepada kita semua untuk membaca segala apapun itu, segala jenis ilmu pengetahuan apapun itu, sepanjang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di dalam ayat 1 sampai 5 bercerita tentang anugerah-anugerah Allah kepada kita semua, yakni apa itu? Bisa menulis, kemudian ilmu yang saat ini kita terima semata-mata adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus isyarat bahwasanya wasilah untuk menuntut ilmu itu adalah dengan membaca dan menulis. Ya. Oke, sekarang kita, nah inilah wahyu pertama ya. Turun ayat 1 sampai 5. Adapun ayat 6 sampai 19 itu turunnya belakangan. Artinya ayat 6 sampai 19 ini tidak lagi turun di Gua Hiro, melainkan di akhir. Ada yang mengatakan di periode Nabi berada di Makkah. Nah, yang bercerita tentang perangai atau sifat buruknya Abu Jahal. Jadi nanti ayat 6 sampai 19 ini Allah bercerita tentang perangai buruknya Abu Jahal. Yang tujuannya Allah menceritakan itu adalah sebagai pelajaran penting bagi kita supaya jangan sampai memiliki karakter atau perangai sama seperti dia. Nah, tujuannya itu jangan sampai kita memiliki perangai sama seperti Abu Jahal. Baik, kita mulai dari ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana la yatgha. Nyambung seatnya, Bunda, atau pisah? Pisah. Sebelumnya apa kabar? Alhamdulillah. Masih semangat ya belajarnya udah? Insyaallah. Baik, kala dulu kita bahas ya pada surah Al-Humazah ya. Kala dalam bahasa Arab disebut dengan huruf ar-rad'u. Huruf ar-rad'u. Nah, atau juga disebut juga huruf az-zazru.
Huruf yang fungsinya untuk roda, menolak atau membantah. Kalau bahasa bakunya menafikan atau meniadakan. Nah, sekaligus fungsinya juga untuk menyatakan, untuk az-zajr, untuk menyatakan kesalahan. Bisa yang dinyatakan itu atau yang dibantah itu sikap sebelumnya atau setelahnya. Baik. Jadi kalau dalam surah Al-Humazah yang dibantah sikap apa? Sikap sebelumnya atau setelahnya? Sikap sebelumnya, yakni sekali-kali tidak. Jangan pernah sama sekali mengumpat dan mencela. Berarti sebelumnya. Sedangkan di sini ayat 1 sampai 5 tidak bercerita tentang perangai buruk ya. Tapi berarti yang dibantah itu adalah sikap setelahnya. Itu tuh. Terkadang yang dibantah itu sikap sebelumnya yang Allah jelaskan atau sikap setelahnya. Maksudnya setelah katakanlah. Nah, padanan katanya sekali-kali tidak. Atau kadang sekali-kali tidak ini terlalu baku bahasanya. Jadi agak susah dipahami oleh orang-orang awam gitu kan. Jangan pernah sama sekali. Jangan pernah sama sekali. Atau jangan begitu. Bisa juga maknanya itu haqqo. Haqqo itu yang ini ya, untuk menyatakan kesalahan. Maksudnya itu ketahuilah atau sebenarnya jadi selalu beriringan Bunda. Jangan pernah sama sekali lakukan hal yang demikian. Sebenarnya itu selalu. Jadi kalau menerjemahkan kata kala, nggak lepas dari dua itu. Tujuannya untuk membantah atau menolak, yang diiringi dengan untuk menyatakan kesalahan. Jadi bisa dimaknai ketahuilah atau sebenarnya, atau sekali-kali tidak, jangan pernah sama sekali, atau jangan begitu. Nah, apa yang Allah bantah? Maka jawabnya adalah perangainya Abu Jahal pada lafaz ini, la yatoho. Nah, bisa setelahnya, bisa sebelumnya. Oke. Sekali-kali tidak, jangan pernah sama sekali. Jangan begitu. Innal insan, sesungguhnya al-insan, kalau ada alif lam itu menunjukkan ta'rif ya, untuk mengkhususkan. Berarti al-insan itu manusia itu. Manusia itu. Jadi al-ustadzu berarti apa artinya? Ustadz itu sesuatu yang sudah dikenal sehingga tidak disebut lagi namanya. Jelas ya? Manusia itu. Jadi ustadz, kalau ustadz, makanya kalau ada moderator kami, alhamdulillah, al-ustadz kita sudah al-ustadz, umpamanya al-ustadz Edi gitu kan salah tuh. Enggak, maksudnya begini, harusnya
kalau ustadz kan umum. Nah, kalau umum harus dikhususkan dia baru disebut namanya Ustadz Edi, contoh gitu. Tapi kalau Al Ustadz Edi itu salah penggunaan katanya. Nah, mestinya kalau Al Ustadz berarti sudah diketahui. Nah, berarti sudah Alhamdulillah Al Ustadz sekarang sudah datang, sudah kita ketahui itu. Jelas. Baik, manusia itu mayoritas ulama mengatakan bahwasanya manusia itu dirujukkan kepada Abu Jahal. Abu Jahal. Kenapa tidak disebutkan namanya secara khusus? Maka jawabnya adalah ada dua. Berarti ayat ini peringatan bagi kita semua. Kalau disebut nama Abu Jahal saja, seakan-akan itu hanya peringatan kepada Abu Jahal saja. Jelas. Yang kedua, tidak disebutkan secara khusus namanya, menunjukkan akan ada perangai yang sama di masa yang akan datang. Jadi, jelas ya. Itu ciri khasnya kalau tidak disebutkan secara khusus. Jadi, tujukan kepada diri kita masing-masing yang membaca ayat ini. Jangan sampai nanti ketika membaca ayat ini memang kamu dasar Abu Jahal. Kenapa begitu kali kamu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kok begitu kalilah sikapmu kepada Allah? Padahal sikap dia mirip-mirip sama seperti Abu Jahal. Baik. Nah, apa perangainya Abu Jahal atau sikap buruknya Abu Jahal sampai-sampai Allah menolak untuk tidak pernah melakukan hal yang demikian? Maka jawabnya adalah la, benar-benar ya toho. Dia fi'il apa nih? Setidaknya adalah sikit-sikit dulu belajar bahasa Arab kan Bunda. Ya toho fi'il apa? Fi'il amar, fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Nah, dia kalau ada tambahan dia fi'il mudhari'. Kalau ya, gampangnya fi'il mudhari' itu apabila dia dimasuki ana itu. Ana itu. A'budu, na'budu, ya kan, ya'budu, ta'budu. Nah, itu menunjukkan ciri-ciri khas fi'il mudhari'. Yang nggak ada dasar, bengong aja mungkin namanya udah. Oke, ya toh asalnya sedang. Nah, kan fi'il mudhari' itu sekarang dan akan datang. Sedang meluap. Asalnya maknanya sedang meluap, diterjemahkan melampaui batas. Melimpah, udah. Tank air yang di atas kita tuh, matikan tuh, udah melimpah air. Itu namanya togo. Togo, ya. Togo. Togo fi'il madhinya telah meluap. Telah meluap atau telah melampaui batas. Kalau ya toh sedang meluap atau sedang melampaui batas. Tughyanihim, yang hafal juz 1 ketemu dengan ini Bunda. Tughyanihim, kedurhakaan mereka. Nah, tughyanihim, kedurhakaan mereka. Kalau togut, at-togut, sesembahan selain Allah. Siapa saja yang menyembah selain Allah, maka
Benda yang disembah itu disebut dengan tauhid. Batu, berarti batu tauhid lah itu. Pohon, Objek ya. nah, apalagi pantai selatan. Nah, uang, ada yang nyembah uang? HP Ustaz. Kebanyakan main HP. Nah, nyembah uang, ya kan? Itu namanya objeknya tauhid. Baik. Intinya, sederhananya, bahwa yang dimaksud dengan tauhid itu adalah yang dipakai sesuai, makna yang dipakai untuk perbuatan yang durhaka atau zolim atau berlaku sewenang-wenang. Nah, jadi tauhid itu dipakai untuk orang-orang yang durhaka, zolim, berlaku sewenang-wenang. Oke. Kenapa Abu Jahal itu disebut orang yang melampaui batas? Maka jawabnya adalah karena dia keluar dari fitrahnya. Fitrah manusia diciptakan itu nah, ini batasan kita ya Bunda. Ini kita anggap batasan lah. Fitrah kita, manusia diciptakan itu ibadah. Berarti kalau orang yang hidupnya tidak ibadah, berarti dia keluar dari batasan dia diciptakan. Maka disebutlah orang-orang yang hidupnya tidak beribadah, tidak menyembah Allah, atau dia menyembah Allah, ya kan, yakin kepada Allah, tapi tidak beribadah kepada Allah, maka disebutlah dia dengan tagha. Aktivitasnya itu disebut dengan tagha. Jelas ya? Nah, baik. Sekarang ini secara umum Allah sebutkan ya bahwasanya Abu Jahal itu hidupnya melampaui batas. Berarti Allah membantah, jangan pernah lakukan hal yang demikian. Jangan pernah begitu. Jangan pernah bersikap melampaui batas. Itu yang ditolak, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak disebutkan apa sikapnya, kenapa sampai Abu Jahal itu melampaui batas pada ayat ke-6 ini. Tapi disebutkan nanti pada ayat ke-7 dan seterusnya. Di antara perangai buruknya Abu Jahal itu, yang pertama, ar-ra'ahu istaghna. Nah, yang ini kan umum. Perangai buruknya yang pertama, ya, perangai buruk ar-ra'ahu istaghna. Bahwa ra'ahu, dia melihatnya. Nyanya ditujukan kepada siapa Bunda? Berarti dia melihat dirinya. Ya. Dia melihat dirinya.
Oke, istaghna. Serba cukup. Istaghna terambil dari kata ghaniya. Artinya bebas dari kekurangan atau berkecukupan. Nah, bisa juga dimaknai kaya. Nah, bebas dari kekurangan. Nah, oke, apalagi berkecukupan ataukah kaya. Kalau ghaniyun, ghaniyun apa? Sifat Allah maha kaya. Kalau aghnia, orang-orang orang-orang kaya. Ghani, namanya Ghani. Ghina. Nah. Asalkan jangan awalnya Z lah, Bunda. Baik. Nah, perangai buruknya Abu Jahal, dia melihat dirinya serba berada. Lebih mudahnya itu, Bunda. Dia melihat dirinya serba berada. Ternyata merasa diri, sebelum kita sampai di situ, kenapa Allah mengatakan dia melihat dirinya? Yang berarti apa tuh? Hanya dia sendiri yang memandang dirinya itu hebat. Hanya dia yang memandang dirinya itu kaya. Kenapa Allah katakan hal yang demikian? Karena memang fitrah manusia, hakikat manusia itu fakir, Bunda. Itu harus kita sadari. Sekaya apapun dia, sehebat apapun dia, sebenarnya dia orang yang fakir. Sehebat apapun manusia itu, sekaya apapun manusia, secerdas apapun manusia, hakikatnya dia fakir. Kenapa? Orang yang fakir itu kan membutuhkan pertolongan. Kita nih manusia tidak bisa hidup sendiri. Mesti berhajat kepada manusia, terlebih kepada Allah. Iya kan? Nah, kita butuh pertolongan Allah dalam segala hal. Banyak orang yang memiliki perusahaan yang besar, dia merasa dirinya itu hebat. Padahal sebenarnya dia fakir. Kenapa? Karena dia membutuhkan karyawan. Iya kan? Dia membutuhkan karyawan. Coba karyawan yang tak ada. Bisa nggak perusahaannya maju? Enggak. Kadangkala manusia tidak menyadari itu. Nah, itulah perangai buruknya Abu Jahal. Dia melihat dirinya serba cukup, serba berada, serba kaya. Nah, ini yang pertama. Bahwa ternyata merasa diri kaya itu, merasa diri cukup itu sifat tercela. Kenapa? Merasa diri merupakan indikator kesombongan. Merupakan indikator kesombongan. Hati-hati, Bunda, merasa diri hebat itu merupakan indikator kesombongan. Karena dampaknya orang kalau sudah memiliki sifat sombong,
di dalam dirinya, maka yang muncul nanti perangai-perangai buruk yang lainnya. Apa itu? Orang kalau sudah sombong, pertama memandang orang lain kecil. Nah, itu dampaknya, memandang orang lain kecil. Apalagi merasa dia memiliki apa yang tidak dimiliki orang lain. Memandang orang lain kecil, merasa dia memiliki apa yang tidak dimiliki orang lain. Jadi kalau sudah melihat orang dia, oh, dia tidak memiliki apa yang saya miliki, itu merupakan indikator kesombongan tuh. Iya kan? Nah, hingga akhirnya apa? Mudah merendahkan orang lain. Yang ketiga, sulit untuk dinasehati. Nah, hati-hati bunda. Iblis itu kenapa dia tidak mau sujud? Sombong. Nah, jadi orang yang sombong itu sulit kali bunda. Nah, sulit untuk dinasehati. Maunya dia hanya menggurui saja. Nah, maunya hanya menggurui saja. Nah, kenapa mudah seseorang itu merendahkan orang lain? Iya, karena merasa dirinya hebat, kan itu. Kemudian, padahal sebenarnya kenapa pula seseorang itu begitu mudahnya menceritakan aib orang lain? Karena merasa dirinya lebih baik. Merasa dirinya lebih baik. Padahal sebenarnya setiap manusia itu memiliki aib. Kita saja ngomong aib kita nggak boleh bunda, apalagi orang lain ngomong aib kita. Iya kan? Nah, itu harus dipahami itu bahwasanya kita punya aib, kita bicarakan sama orang itu nggak boleh, apalagi orang lain menceritakan aib kita. Nah, jadi merasa diri hebat, merasa diri serba kaya, serba berada, itu sifat tercela. Karena mudah merendahkan orang, hasilnya mudah merendahkan orang lain, merasa diri memiliki apa yang tidak dimiliki orang lain, sulit untuk dinasehati. Kenapa bunda? Maunya ngajar saja bunda. Nggak mau diajar. Nah, itu sombong tuh. Maunya hanya menasehati saja, tapi tak mau dinasehati. Tak pantas kau menasehati aku. Ilmuku lebih banyak daripada dirimu. Jadi cuman serba cukup di sini tidak disebutkan, maka berlaku kaidah umum. Serba cukup dalam hal apapun. Jelas ya? Serba cukup dalam hal apa? Bisa dalam hal harta, bisa fisik, bisa juga kedudukan, bisa juga jabatan, apa namanya? Ilmu. Lihat bahasa Al-Quran itu bunda, tidak disebutkan secara khusus. Berarti serba cukup dalam hal harta bisa, serba cukup dalam hal fisik iya, kedudukan iya, ilmu juga iya. Ini dimiliki semua oleh Abu Jahal bunda. Makanya kalau ada profesor tak taat dia 11-12 dengan Abu Jahal. Jelas ya. Harta Abu Jahal itu subhanallah sangat banyak. Fisik, tampan, tinggi, putih. Apalagi kedudukan jelas,
Tokoh pemuka kafirku Quraisy. Ilmu, iya. Dialah yang bisa menulis. Dialah yang bisa membaca. Nabi saja tidak bisa menulis dan membaca. Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan ayat 1 sampai 5, seakan-akan Allah mengatakan begini. Harusnya intelektual itu, wawasan itu didapatkan tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata tidak, Abu Jahal tidak. Keistimewaan yang dia miliki ini bukan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, melainkan apa? Hanya untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Hanya untuk mencari kedudukan sebanyak-banyaknya. Ilmu yang dia dapatkan hanya sebatas misi dunia saja. Maka disebutlah Abu Jahal itu tokoh. Nah, jadi kalau ada orang yang punya titel tinggi dia, ilmu itu hanya dia gunakan sekedar untuk mendapatkan jabatan, ya kan, supaya tinggi pangkatnya. Kemudian apalagi supaya dengan ilmu itu supaya hartanya banyak. Nah, 11-12 dengan Abu Jahal. Nah, hati-hati Bunda. Nah, harusnya belajar itu endingnya apa? Dekat kepada Allah. Itulah sebabnya di akhir surah Al-Alaq itu disebutkan kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Seakan-akan Allah mengatakan ending dari menuntut ilmu itu semakin banyak sujudnya dan semakin dekat dirinya kepada Allah. Ending dari menuntut ilmu itu, finishnya itu makin banyak sholatnya, makin dekat dirinya kepada Allah. Tapi tidak, banyak orang ending dari menuntut ilmu itu makin lalai, makin durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat itu, kita belajar ini tujuannya hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jelas ya? Nah, kalau kita hubungkan itu, di awal perintah membaca, di akhir syariat untuk bersujud dan mendekatkan diri kepada Allah. Seakan-akan Allah mengatakan bahwasanya finishnya menuntut ilmu itu makin banyak sholatnya, makin dekat di Allah Subhanahu wa taala. 10 tahun dia belajar baca Qur'annya tetap itu saja. Tak pernah lebih dari setengah halaman, Bunda. Padahal keutamaan membaca Al-Quran terus dia belajari. Orang yang mengqara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harf. Hafal dia. Tapi nggak mau baca Al-Quran. Iqra wartaq, nanti di hari kiamat setiap orang yang ahlul Quran itu akan ditinggikan kedudukannya sesuai dengan akhir apa yang dia baca dan dia hafalkan. Tapi nggak mau dia menghafal Al-Quran. Berarti sebenarnya tujuan dia menuntut ilmu itu untuk apa? Bisa dia pertanyakan, hanya sekedar ingin satu, dipuji, atau daripada kosong di rumah nggak ada kegiatan, ngisi-ngisi waktu lebih baik belajar. Hati-hati Bunda, itu salah niatnya. Kita belajar itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita belajar sholat supaya kita tahu apakah sholat kita itu benar atau tidak. Kita belajar Al-Quran supaya kita paham kira-kira ada nggak selama ini amalan-amalanku yang bertentangan dengan Al-Quran. Apakah ada perintah-perintah yang belum aku laksanakan. Itu tujuannya. Jangan sampai hanya sebatas belajar supaya bisa jadi guru, supaya bisa buka halakoh. Hati-hati Bunda, salah niatnya tuh. Ya, siapapun itu, termasuklah saya. Jadi nggak nasihati Bunda, menasihati diri saya juga. Jangan sampai kita belajar ini hanya sebatas banyak halakohnya. Jelas ya. Nah, harus kita luruskan niat kita bahwasanya kita belajar hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita belajar fikih zakat supaya tahu kita bagaimana zakat yang benar itu, kepada siapa didistribusikan, ya kan? Kemudian kapan nisabnya, kapan haulnya, ya kan? Apa syarat sah zakat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?
apa yang menyebabkan gugurnya zakat itu kan harus paham kita. Iya kan? Bahkan kenapa kita belajar hukum keluarga? Iya kan? Supaya kita tahu apa hak suami yang harus kita tunaikan, apa hak istri yang mesti ditunaikan oleh suami, apa hak anak yang mesti ditunaikan oleh orang tua. Banyak saat ini orang tua itu seakan-akan di pikirannya stigmanya hanya mengatakan tugasku ngantar anak pulang pergi sekolah, ngasih makannya sudah. Kalaulah seperti itu prinsip dia dalam mendidik anak, maka tak selamat. Karena hak anak itu adalah salah satu hak anak itu yang wajib ditunaikan apa? Ada didekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hak anak yang harus ditunaikan. Iya kan? Hak istri juga seperti itu. Oh, banyak sekali seorang suami menuntut istrinya. Solehahlah kamu sedikit, kenapa? Nah, ya kan? Jangan bodoh kali lah jadi orang. Padahal itu tanggung jawab dia untuk mendidik istrinya. Iya kan? Nah, istri pun seperti itu pula kepada suaminya. Sibuk meminta uang saku yang banyak. Nah, ya kan kurang bang. Rasa-rasanya 10 juta atau sebulan kurang lah. Nah, agak-agak lebih dari situlah, iya kan. Tapi apa? Kewajiban suaminya tidak dia tuh hak suaminya tidak dia tunaikan, atau kewajiban dia sebagai seorang istri tidak dia tuh tunaikan. Orang-orang yang seperti itu namanya egois. Egois, Bu Vita. Nah, hanya mementingkan dirinya sendiri. Hanya peduli dengan haknya, tapi tidak mau menyempurnakan hak orang lain. Itulah yang Allah cela itu. Allah sebut dengan apa? Orang yang seperti itu apa? Hanya peduli dengan haknya, ya kan? Hanya ingin haknya disempurnakan, tapi tidak mau menyempurnakan hak orang lain. Orangnya disebut dengan al-mutaffifin. Al-mutaffifin itu itulah wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Curang bukan dalam hal timbangan saja, tapi maksudnya apa? Itu kan disebutkan alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun. Orang-orang yang apabila mereka menerima takaran dari seseorang, mereka ingin disempurnakan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi manakala mereka menimbang, manakala mereka menakar atau menimbang, mereka minta mereka menguranginya. Iya, lihat itu. Pertama tadi apa sifatnya orang curang itu? Ketika mereka menerima takaran dari orang lain, mereka minta disempurnakan. Saya tanya kepada Bunda, kalau kita beli ikan, kita minta timbangan ikan itu disempurnakan, boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Cerdas. Cerdas. Yang salah itu, dia memiliki sifat kedua. Manakala dia sebagai pedagang, ya kan, malah dia mengurangi satu titik. Paham ya Bunda? Al-mutaffif itu sebenarnya sesuatu yang sedikit. Sesuatu yang sedikit. Kenapa? Kalau banyak ketahuan. Paham ya? Makanya sesuatu yang sedikit. Dulu di masa Nabi, umpamanya gandum itu Bunda diangkat tuh, iya kan? Kemudian dicurahkan sedikit. Dicurahkan sedikit. Paham ya? Itu al-mutaffif itu. Terambil dari kata kurang dari segenggam tangan. Jadi dia ngambil gandum, dicurahkannya sedikit. Setiap orang beli seperti itu. 10 kali sudah banyak tuh. Ketahuan sama Nabi. Tapi Nabi saat itu tidak bisa menegur. Turunlah surah itu kan. Kata para ulama bahwasanya ayat itu hanya sebagai perwakilan saja.
bukan ditujukan kepada pengusaha, tapi ditujukan kepada semua profesi. Siapapun itu yang hidupnya ingin disempurnakan haknya, tapi tidak memenuhi hak orang lain. Itu maksudnya. Kalau orang yang nggak adil itu masuk juga bisa. Itulah itu. Termasuk standar ganda, Bunda. Orang yang nggak adil standar ganda, ya kan? Curi-curi waktu dalam pekerjaan, tapi terima gaji full. Haram. Ini kan kayak gitu kan? Oh, kalau dikurangi gajinya nggak mau dia. Gajiku kan setiap bulan itu saya terima 5,5. 5,5. Iya kan? Tapi apa? Masuknya harusnya masuknya jam 7, jam 7.30 dia masuk. Pulang cepat. Termasuklah ustadz kayak gitu. 4.20. 4.20 gitu kan. Ustadz, nanti hadir ya jam 4.20. Siap sholat asar gitu kan. Alhamdulillah kalau izin, Bunda. Boleh. Kalau dapat izin boleh. Tapi yang tidak boleh itu curi-curi waktu tanpa ada pemberitahuan. Tapi yang tidak boleh itu tanpa izin adalah bila sesuatu itu wajib. Jadi umpamanya kalau diperintahkan orang itu, perintahkan atasan itu umpamanya tetap kerja, sudah masuk sholat, nggak boleh itu. Wajib tinggalkan pekerjaan itu. Kalau statusnya wajib. Jadi semuanya kalau ingin siapapun itu, makanya saya sampaikan tuh kepada teman-teman yang hari Selasa, Bunda, teman Bunda yang belajar kan ada juga yang kerja itu minta izin, Bunda. Kalau nggak minta izin jangan belajar. Saya bilang itu karena dalam Islam bukan seperti itu. Walaupun tujuannya untuk menuntut ilmu, tapi kewajiban dia tinggalkan itu haram jadinya. Itu kan inna harrama alaikum mana'awahatin. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian apa? Yang ingin meminta kewajibannya, haknya disempurnakan tapi tidak melaksanakan kewajibannya. Jelas. Suami minta istrinya perfect. Kasih uang skincare nggak dikasih. Termasuklah suami al-mutafifin. Termasuklah juga setiap pulang dari rumah, pulang dari kantor, rumah harus bersih. Tapi suami nggak mau membantu pekerjaan rumah tangga. Suami al-mutaffif. Banyak nggak al-mutaffifin itu, Bunda? Termasuklah itu. Iya. Kalau sekarang orang poligami itu bukan mengikuti sunnah Rasul. Kebanyakan. Iya, dia itu syariat, tapi tidak dikunci, tidak dibuka selebar-lebarnya. Jelas. Ini kebanyakan orang poligami, iya kan? Dia membuka franchise, iya kan? Tapi cabang pertama tinggal. Ya. Ekor lah, ya kan? Itu kalau buka franchise itu yang cabang pertama itu harus tetap maju, tetap kokoh kan. Masa orang buka cabang cabang kedua maju, cabang pertama rusak. Kan kebanyakan sekarang poligami seperti itu. Dia menjandakan istri pertama. Hati-hati, Bunda. Apapun itu profesinya, selama seseorang itu masih selama seseorang itu egois, hanya ingin haknya dipenuhi, rusak kehidupan ini. Iya kan? Rusak kehidupan ini. Nggak boleh seperti itu. Ya, dosa besar, Bunda. Karena diawali tidak ada surah yang diawali dari kata wail kecuali 2 saja. Iya kan?
Artinya apa? Wailul lil mutaffifin. Tidak ada, Bunda. Itu menunjukkan apa? Bahwasanya dua perkara itu bukan sesuatu yang remeh-temeh. Merendahkan orang lain itu bukan sesuatu yang biasa. Ya kan? Tidak menunaikan hak orang lain itu bukan sesuatu yang biasa. Itu dosa besar. Sehingga hanya dua surah itu saja yang diawali dengan kata wail. Sekarang ini terlalu mudah orang mengambil hak orang lain, mengurangi hak orang lain, tidak menunaikan hak orang lain, ya kan? Terlalu mudah merendahkan orang lain. Maka hati-hati. Nah, makanya wail, terancam dia masuk neraka jika dia tidak bertaubat. Kan itulah wail itu, siksa yang amat keras bagi orang-orang yang curang, siksa yang amat keras bagi orang-orang yang merendahkan orang lain. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan begini, kalau seorang hamba itu memiliki 72 dosa dengan Allah, itu lebih ringan daripada seorang hamba memiliki satu dosa dengan hamba yang lain. Paham, Bunda? Begitu Allah itu mengangkat derajat manusia itu. Iya kan? Tak sholat dia, ya kan, zina dia, sudah taubat saja. Sepanjang dia benar-benar bertaubat, insya Allah diampuni. Tapi kalau sempat dia berlaku zolim kepada manusia, tidak menunaikan hak orang lain, mencuri hak orang lain, ya kan, tapi hanya ingin disempurnakan, mengumpat, mencela, fitnah, dusta, dan lain sebagainya, itu kan berdampak bagi manusia. Kata Sufyan, 72 dosa yang kau bawa menghadap Allah, dosa yang berkaitan dengan Allah, itulah sangat ringan daripada satu dosa yang berhubungan dengan manusia. Karena berat taubatnya kan. Taubatnya sangat berat, Bunda. Taubatnya itu yang syarat taubat itu 4, asalnya 3 kan. Tinggalkan, sesali. Kemudian yang ketiga apa? Berjanji, tidak mengulang kembali. Tambah 4 jika ternyata dosa itu berkaitan dengan manusia. Minta maaf. Kalau berkaitan dengan harta, wajib dia kembalikan harta itu. Selama dia tidak mengembalikan harta itu, maka taubatnya tidak diampuni oleh Allah. Itu makanya berat. Kalau dia pernah dulu menjelekkan orang lain, merendahkan orang lain, 1000 kali dia setiap hari taubatnya tak diterima sebelum dia mengembalikan nama baiknya. Harus ketemu dengan orangnya lah. Ya. Siapapun hari ini yang sibuk mencela Jokowi, berat kan? Berat. Orang tak paham, tak ada ilmunya tentang itu, sehingga mudah kali. Padahal besar pertanggungjawabannya. Buat meme-meme Jokowi sekarang di mana-mana menyebar di media sosial kan. Ya kan? Ya kalau, iya kan? Taubat dia baca Quran ya, itu apa namanya, dosanya itu tetap ada nanti di hari kiamat. Ya kan, berbeda halnya ketika dia tidak sholat dan lain sebagainya kan, zolim pada dirinya sendiri, ya kan, buat maksiat saat sendiri, ya taubat, insya Allah dosanya akan dihapus. Tapi kalau sudah berkaitan dengan manusia, kalau tidak perbaiki itu, maka dosa itu akan selalu ada. Catatan itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Orang-orang yang durhaka itu, dosa-dosanya yang tak terhapus itu akan berada di dasar bumi yang paling bawah, seperti diukir, dipahat. Nah, satu dosa yang dia lakukan seperti dia memahat namanya di dalam batu. Di batu sungai itu, Bunda, pahatlah nama kita. Dulu kan waktu kecil kan, love, gitu kan. Ya, dulu gitu kan. Nah, lihat dulu gitu. Kalau mandi sungai, Bunda, selalu ada lihat gitu kan. Love gitu kan, si fulan gitu kan. Memang begitu. Artinya apa? Itu tidak akan hilang kan. Tetap seperti itu. 10 tahun kita ke sungai, nampak itu lagi. Kalau kita ada taubat, terhapus.
Cuman kan kalau sudah berkaitan dengan manusia, iya, nggak bisa terhapus bunda. Harus dia perbaiki itu dia. Kalau dia khawatirkan ternyata timbulnya pertikaian, dulu aku pernah mengumpat kamu, aku bilang suamimu seperti ini begitu kan. Tapi kalau dikhawatirkan, mak, ini nanti kalau kawan nih yang awalnya akrab gitu kan, ini bisa bertengkar nih. Akhirnya dia tahu. Maka cara bertaubatnya kata para ulama, lawan bicaranya itu dia panggil, kemudian dia kembalikan nama baiknya. Dulu aku pernah mengatakan sipulan-sipulan seperti ini, semua itu aku batalkan. Nah, begitu cara taubatnya bunda. Tapi hal yang pertama dulu dia datangi. Jika khawatir ada resiko, baru solusi yang kedua kan. Betapa banyak orang yang mengumpat sekarang di media sosial bunda, presiden tuh kan. Setiap orang yang membaca itu berprasangka buruk kepada presiden jadinya. Ya, dosa jariah lah itu. Tak paham jadi kan. Jadi itu jadinya, jadi dosa jariah bagi dia kan. Kan sudah sering saya sampaikan bunda. Kalau itu tidak benar, jatuhnya fitnah. Kalau jatuhnya benar, gibah. Oke. Sudah. Jangan pernah engkau membicarakan sesuatu yang tidak engkau ketahui. Jangan pula semua yang engkau ketahui yang kau bicarakan. Dalam Islam itu membicarakan orang lain itu ada batasannya. Ya. Gimana misalnya kalau teman gitu kan, kita kan ngomong kayak sama orang tua apa yang terjadi hari ini gitu, dia gini-ginikan kita gitu, istilahnya tuh mengadu gitu. Terus sama teman juga kayak gitu, istilahnya gitu tuh tempat mengadu gitu. Itu akhirnya tanyakan dulu niatnya untuk apa? Mengadu saja, meluapkan saja. Kalau misalnya meluapkan itu gibah lah itu. Gibah bunda. Kita kalau niatnya iya. Cerita, gitu. Kalau sebatas mengadu saja itu gibah tapi kalau dia meminta fatwa, solusi, ya kan, itu baru boleh. Juga kayak gitu. Iya. Iya, jangankan sama orang tua. Seorang ibu yang menceritakan keburukan anaknya dengan yang lainnya, itu gibah tuh. Anak saya tuh kayak gini lah kebiasaannya di kamar. Dia bukan mau minta fatwa, bukan minta solusi dan lain sebagainya. Jelas ya, dibicarakan keburukan anak saya itu seperti inilah. Banyak ternyata ibu itu pengung. Jelas ya, anak saya tuh kalau di sekolah tuh kayak gini ya. Iya kan? Coba kalau diketahui anak tuh bunda ngomong kayak gitu di depan anak, senang nggak dia? Malu dia kan. Betapa banyak orang tua yang durhaka kepada anaknya. Ya kan. Bukan anak saja yang durhaka kepada orang tuanya. Hati-hati bunda. Baik. Termasuklah itu. Merasa diri hebat itu mudah merendahkan orang lain. Itulah sifat tercelanya Abu Jahal itu. Kan Abu Jahal termasuk suka mengumpat. Abu Jahal tuh nggak laki-laki ya? Iya, Abu Jahal itu suka mengumpat bunda. Mengumpat siapa? Mengumpat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena menganggap dirinya itu di atas. Nah, ya kan, dia punya kedudukan Nabi itu latar belakangnya yatim, ya kan, kaum muslimin itu masih lemah pada saat itu, suka kali mengumpat Abu Jahal. Nah, cara mengumpatnya tahu apa? Dulu kan sudah kita jelaskan. Hanya dengan apa? Isyarat mata dan bibir. Itu benar, itu Abu Jahal. Yang suka kayak gitu tuh Abu Jahal. Karena merasa dirinya hebat. Lancip mulutnya. Mulut lancip. Ikan kayak gitu, kalau bahasa sekarang kan mulut lancip, bocor, ember,
Apa lagi? Bermas. Sudah ya. Ah, jelas ya, hati-hati. Jangan sampai menganggap diri kita ini hebat. Cara untuk menghilangkannya satu-satunya adalah yakini bahwasanya kita ini memiliki kekurangan, kelemahan. Itu harus muncul kesadaran itu. Kita butuh pertolongan orang lain. Kita berhajat kepada orang lain, terlebih kepada Allah. Itulah yang menjadi sebab, menjadi benteng bagi kita untuk tidak tinggi hati. Jelas ya? Makanya kenapa kita sholat itu? Alhamdulillah, ya kan? Apa namanya? Allahu akbaru kabiro. Alhamdulillah. Apa itu bunda? Walhamdulillahi katsira. Dan segala pujian bagi Allah, katsira, pujian yang banyak. Kita sadar pada saat itu, Engkau ya Allah sumber dari segala kebaikan. Engkau sumber segala nikmat. Semua kelebihan yang saya miliki saat ini semata-mata hanya anugerah-Mu. Sehingga aku memujimu dengan pujian yang begitu banyak, yang tak terbatas. Itu maksudnya bunda. Makanya ketika keluar dari sholat, tak tinggi hati lagi dia. Karena itu terus, di dalam sholat itu dinasihati terus dia. Jangan sampai tinggi hati. Ketika dia membaca walhamdulillahi katsira, ya kan. Ketika ada prasangka buruknya kepada Allah, Allah ingatkan, wa subhanallahi bukrata wa asila. Ketika dia mulai, kenapa sampai saat ini Allah hidupku seperti ini? Dinasihati dalam salatnya, wa subhanallahi bukrata wa asila. Teringatlah dia, maha suci Allah di waktu pagi dan sore. Segala yang datang dari Allah itu kebaikan. Apa saja yang saya terima saat itu pasti ada kebaikannya. Keluar dari sholat, musibah itu ringan bagi dirinya. Jelas ya. Makanya kenapa orang yang sholat itu keluar dia mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena itu terus dia dinasihati. Berapa banyak kita mendapatkan nasihat dalam sehari itu bunda? Sholat fardu, sholat sunnah, sholat rawatib, sholat sunnah mutlak, lain lagi sholat yang lainnya kan. Belum lagi subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Oh pantaslah sholat yang berkualitas itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Itu dia. Baik. Oke, kita lanjutkan. Ar-ra'ahus taghna. Sekarang kita masuk ayat ke-8. Inna ila rabbikar ruja'ah. Inna sesungguhnya, ila kepada, rabbika penciptamu. Mu ditujukan kepada siapa? Abu Jahal. Mu-nya ditujukan kepada Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya Amar bin Hisham ya. Amar bin sama bunda. Amar Omar Amar bin Hisham. Gelarnya apa? Abul Hakam. Bapak kebijaksanaan. Masya Allah. Hakim. Sesepuh. Kemudian syariat menyematkan gelarnya dirubah. Abu Jahal. Iya. Abu Jahal itu bukan karena dia tidak cerdas dari sisi dunia. Dia cerdas. Dari sisi bertuhan dia bodoh. Makanya disebut dia Abu Jahal. Makanya kalau ada orang cerdas dunia, bodoh dalam beragama, Abu Jahal bunda.
Jelas ya. Udah tinggi dia. Belajar ya sampai praktek spesialis dan lain sebagainya. Sholat tak tahu. Abu Jahal sebenarnya itu hakikatnya Abu Jahal. Abu Jahal. Karena Abu Jahal itu pintar. Jelas ya. Tapi cara beragamanya salah gitu. Oke. Ternyata banyak Abu Jahal ya. Sesungguhnya kepada penciptamu ar-ruj'ah, tempat kembali. Rujuk. Rujuk. Iya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Roja'a. Kembali. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum begini. Pada ayat ini, ayat keberapa? Ayat ke-8 ya? Ayat 8. Allah menasehati Abu Jahal. Seakan-akan Allah mengatakan begini, Bunda. Coba perhatikan. Hai Abu Jahal yang kamu hidup melampaui batas, menganggap dirimu hebat, ya kan? Sehingga kamu mudah berlaku zolim, berlaku sewenang-wenang, hidup sesuka hati, ya kan? Sehebat apapun yang kau miliki, sekaya apapun kamu, secerdas apapun kamu, pada akhirnya kamu akan kembali. Nah, itu maksudnya. Pada akhirnya akan kamu kembali kepada penciptamu. Nah, jadi Allah ingatkan Abu Jahal, sehebat apapun kamu, sekencang apapun kamu berlari mengejar dunia ini, finishnya kematian. Nah, intinya itu, Bunda. Selambat-lambatnya orang mengejar akhirat, finishnya surga. Nah, itu kaedahnya tuh. Selambat-lambatnya orang mengejar akhirat, finishnya surga. Jadi untuk mengejar akhirat itu tak ada kata terlambat. Andai kata besok dia mati, tahu dia, Bunda. Hari ini dia bertaubat, memohon ampun, menghiasi dirinya dengan amal soleh, insya Allah masih ada jaminan surga kan? Cuman kita kan tidak tahu kapan kita mati. Nah, itu yang menjadi bentuk kehati-hatian kita. Hakikatnya semua manusia ini sedang antri menuju Allah. Sepakat? Cuman kita tidak tahu kapan kita ini antrian keberapa. Entah Kak Bu Vita duluan, saya di akhir, atau saya di akhir, Bunda Vita duluan. Jelas ya. Atau ustadznya yang duluan gitu kan. Entahkah sesuai abjad, nggak tahu kita kan. Sesuai abjad yang A dulu gitu kan. Atau yang dari akhir dulu Z dulu kan. Allahu a'lam, Bunda. Hakikatnya kita ini sedang antri menuju Allah. Kita tidak tahu kita ini antrian keberapa. Samalah halnya sama seperti dalam surah Al-Insyiqaq ini. Coba, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Coba. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Ayat berapa tuh, Bunda? 6. Ayat ke-6. Senada dengan surah Al-Insyiqaq ayat ke-6. Wahai manusia, kata Allah, innaka, sesungguhnya engkau, kadihun. Apa kadihun? Bekerja keras atau berusaha semaksimal mungkin ila, kepada penciptamu. Kadahan, kerja keras. Ini penguat, benar-benar bekerja keras maksudnya. Kadahan itu bekerja keras. Pamulaki, maka kamu akan menemuinya.
Allah mengatakan, selelah apapun kamu, seletih apapun kamu dalam hidup ini, betapapun hebatnya kerja kerasmu, betapapun hebatnya usahamu, pada akhirnya kamu akan berjumpa dengan Tuhanmu. Paham ya Bunda? Ya kan, semua kita kan bekerja keras kan? Ada orang yang hidupnya tidak bekerja keras? Malas-malas ada. Ya, tapi hakikatnya semua manusia kan bekerja keras. Pengemis itu kan bekerja keras minta uang. Nah, tidur pun harus perlu usaha kan? Berarti itulah kerja kerasnya. Selama hidup dia taunya cuma tidur saja. Jelas kan? Setiap manusia itu kan bekerja keras, tapi kerja keras manusia itu kan berbeda-beda. Ada yang untuk kebaikan dunia, ada yang untuk kebaikan akhirat, ada yang hanya sebatas dunia. Allah ingatkan, kamu pada akhirnya akan bertemu dengan Tuhan. Maksudnya apa? Akhirnya kamu akan mati, kemudian kamu dibangkitkan, kemudian kamu akan mempertanggungjawabkan segala apa saja yang kamu lakukan ketika di dunia, dan kamu akan mendapatkan balasannya. Itu maksudnya. Saya ulang kembali. Maksud dari ayat ini, kamu akan mati, setelah itu kamu akan dibangkitkan, setelah itu kamu akan mempertanggungjawabkan segala apa saja yang kamu lakukan ketika di dunia, setelah itu kamu akan mendapatkan balasan. Itu maksud dari ayat ke-8 ini. Jadi Allah ingatkan kepada Abu Jahal bahwasanya kehebatan dia itu tidak akan dia bawa. Nah, jelas. Pada akhirnya Abu Jahal akan mati. Dan kita semua juga akan seperti itu. Jelas. Nah, ini yang membuat, itu yang menjadi sebab kenapa Abu Jahal itu disebut bodoh. Bapak kebodohan. Nah, apa? Karena dia hidup tidak, misinya hanya sebatas dunia, Bunda. Barometer kehidupannya hanya sebatas dunia. Dia tidak yakin dengan hari pembalasan. Yang dia sadari apa? Aku kalau mati, berarti jasad tulang-tulangku akan bersatu dengan tanah. Habis, selesai. Ya sudah. Itulah akhir kehidupanku. Nah, sehingga muncul perasaan bahwasanya alam kubur adalah tempat peristirahatan terakhirku. Dan mirip-mirip dengan protokol sekarang. Kan? Kita akan antarkan dia kepada tempat peristirahatan terakhir, kan? Jelas ya? Baik, ada yang ingin tanyakan? Kemudian nanti di ayat setelahnya Allah kembali menceritakan tentang sifat-sifat perangai buruknya Abu Jahal. Ada? Silakan Bunda yang ingin bertanya. Ada? Kita cukupkan sampai ayat 8 dulu. Mungkin 2 kali pertemuan lagi nih nampaknya. Apa Bunda? 3 surah? 3 surah, nggak sabar. Iya ya. Surah. Iya. Al-Alaq. Masu'atin al-insyirah al-duha. Insyaallah bulan sepekan ya saya libur, insyaallah. Bulan 10 itu sepekan, entah 2 pekan nggak tahu.
Kemungkinan bulan 11, nggak bulan 11 kita dapat. Di bulan 11 kita dapat belajar fikih sholat. Di mana sekolah pelajaran dulu? Di mana Di sini. Di sini. ya. Ya. Karena kemarin kita bilang, kita sampaikan ad-duha. Iya, surat-surat ini Boleh sepakat Bunda. Nah, boleh sepakat. Kalau sepakat berarti selesai nanti surah Al-Alaq ini. dua kali lagi ya. Dua ini. Kalau fikih sholat itu saya sebenarnya bingung juga Bunda. Kalau fikih sholat kedua-duanya sama-sama penting. Langsung aja gimana? Hari ini nyambung ini bikin sholat, besok tadabbur, terus sholat nyambung, nggak nyambung. Terus selesaikan ini dua kali pertemuan. Dia begini, ada juga memang bagus kalau diselingi gitu. Cuman satu sisi dampaknya kayak gitu kan, sudah lupa yang lama gitu kan. Satu, yang kedua, kalau kita selesaikan satu surah, kemudian kita belajar fikih sholat, sama juga. Fikih sholat itu bukan sebentar Bunda. Kita pertama belajar fikihnya dulu kan. Nah, sudah belajar fikih gerakannya, kemudian belajar fikih bacaan. Nah, setelah itu baru kita masuk tadabbur bacaan. Nah, sekarang ini kayak macam di Al-Azhar, ya, itu baru masuk tadabbur bacaan sholat. Baru nih. Hah? Sudah kalau nggak salah saya 2 bulan. Sepekan 1 kali pertemuan. Berarti 2 bulan itu, selama 2 bulan itu kita fokus gerakan dan bacaan sholat. Nah, baru ini kita masuk tadabbur bacaan sholat. Dan kemarin itu dari jam 8.30 sampai jam 10 lebih 10.30 kita mentadaburi Allahu Akbar, takbir. Nah, tadabbur kenapa Allahu Akbar, kenapa yang dipakai itu gitu kan, kenapa yang nggak lain gitu kan. Nah, kenapa nggak Alhamdulillah gitu kan. Jadi lama, jadi takbirnya saja lama Bunda. Nah, jadi kalau kita belajar fikih sholat itu, ya tentu lama pula kita lanjutkan ini kan. Nggak selesai nanti ini. Makanya jadi Mana baik boleh. Kalau Bunda ada waktu, nggak kalau gurunya ngikut saja sih. Ini gurunya ngikut Bunda. Gurunya yang ngikut muridnya gitu kan. Nah, tergantung kesepakatan lah gitu kan. Tapi kalau ternyata boleh gabung dengan yang lain. Tapi kalau untuk tempat yang memadai untuk gabung itu ke Al-Azhar saja. Ya. Dari awal itu nggak apa-apa juga. Iya. Gerakan lagi sampai tuntas, lu baru kalau mau tadabbur jadi Boleh. Iya gitu. Gerakan dan bacaan. Ya, belum lagi kita masuk tadabbur gerakannya kan. Gerakannya kan ada juga ditadaburi. Kenapa mengangkat tangan? Kenapa bersedekap? Kenapa mengacungkan jari telunjuk? Kenapa mata melihat tempat sujud? Iya kan, kenapa ke saat rukuk mata melihat kedua ibu jari? Kenapa saat sujud mata melihat ujung hidung? Ya kan? Itu kan ada tadabburnya juga. Baik. Nanti coba didiskusikan saja di grup Bunda. Bagaimana baiknya? Nanti sampaikan saja Mumi. Jadi dapat dulu kesepakatannya baru sampaikan kepada saya. Saya kan cuma ngajar saja Bunda. Iya kan?
contohnya sampai materi segini, misalnya kan di sholat tadi, bisa diseling dulu tadabbur, nanti baru lanjut ketawa dulu. Saya pun bingung kan. Yang saya tahu masukan dari Bunda apa? Bunda Vina itu kan hari ini tadabbur, besok pikir sholat. Hari ini tadabbur, besok pikir sholat, gitu kan? Ya itu resikonya. Memang itu resiko yang kita terima. Ya memang terpotong lah. Nah, gitu kan? Nggak, ya. Lagi suratnya nggak surat panjang, Iya. Iya. Makanya kalau misalnya itu Allah misalnya pada pertemuan masih tidak apa-apa, ini kan udah panjang. Boleh ya Bunda. Saya pun pusing kan. Nah, makanya saya bilang saya serahkan ke Bunda lah. Artinya yang menerima, yang mendapatkan manfaat Bunda juga. Nah, ya kan. Jadwalnya tetap hari Sabtu. Ya. Boleh kalau mau belajar fikih sholat untuk beberapa waktu, ya kan, panggil teman-teman. Waktunya saja hari apa? Maksudnya kita nggak ganggu tadabbur. Waktunya Nggak ada lagi Bunda. Nggak ada lagi Bunda. Waktunya nggak ada. Maksudnya gini, kalau mana tahu ada teman-teman yang ingin memperbaiki sholatnya di hari Sabtu pagi jam 7.30, ajak gabung, gitu kan. Nggak apa-apa selama bikin sholat. Nanti mereka lagi, apakah ingin mereka tadabbur atau tidak, gitu kan. Ya, mudah-mudahan nanti setelah itu nanti tertarik mereka tadabbur kan. Itu saja sih. Nah, baik. Ada yang ditanyakan lagi? Banyak. Baik. Barakallahu fikum jami'an. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.